Oke, Ntar pas video. alright. Kita Rafa sudah kehabisan. tertahan guys ya. Ya, kita ini udah pembahasan yang super panas guys. Tadi belum gua pencet rekam dan ya hari ini kita kehabisan intro absurd ya. Jadi ya hari ini tidak ada intro absurd lah guys ya. Nanti next aja kalau pas lagi nemu guys. Berarti kalau ada ide nih. Susah anjir Iya, kita tiap episode suruh ngasih intro absurd. Oke. Kalau begitu kita mulai aja episode kita ke-11 tapi of course ya di awal-awal kita ini dulu lah undian ya. Ada 6 orang, 6 nama yang sudah berhasil. Congratulations Carlos Marvin, RH, Zaki, Fasya, Husna, Atila, Fikri, Aufansyah. Ada nama-nama yang benar juga tapi nebaknya yang setelah race lah. Terus ada yang di-edited jadi mohon maaf hangus ya. Sayang banget. Tidak ya. Itu ya. Oke, jadi 6 orang ini yang eligible untuk mendapatkan 50.000. Jadi ya ini terakhir kalinya menebak satu driver saja teman-teman. Next akan kita buat lebih susah karena terlalu gampang guys ya. Semakin banyak yang bisa menebak ya. Tapi di episode kali ini nggak ada tebak-tebakan karena kan minggu besok kan nggak ada balap. Jadi minggu depan episode minggu depan yang bakal ada tebak-tebakan teman-teman ya. Hari ini full pembahasan karena banyak banget pembahasan yang sangat panas ya. Ada yang barusan dikeluarin dari Red Bull, terus ada ya bahas race Kang Kanada. Jadi pantengin aja. Oke, kita langsung aja undi. Let's go. Gas. Alright, here we go. Siapa? Boom, Zaki. Wah, subscriber gua nih. Mantap. Zaki. Congratulations ya. Silahkan DM gua Zaki. Nanti ya kita kasih 50.000-nya ya. OVO, GoPay terserah bebas. Congratulations Zaki dan sorry banget buat yang belum dapat tapi honorable mention untuk Carlos Marvin, RH, Fasya, Husna, Atila dan Fikri Aufansyah yang sudah benar menebak Daniel Ricciardo. Keren ya. Namanya tebak-tebakan berhadiah teman-teman ya. Alright, oke, ini dia mulainya episode kita yang ke-11 dimana semakin kesini drama F1 udah mulai seru nih, semakin banyak ya. Ada FIA yang bekerja sama dengan salah satu tim. Wow, ini guys. Sebentar, hari ini sepertinya udah di ujung mulut semua ya. Tapi kita pelan-pelan dulu, kita sedikit membahas Kanada dulu sebelum kita ke topik yang terlalu panas teman-teman ya. Kanada nih. Kanada gimana? Regi. Ya, seperti biasa nilai skor untuk race recap race recap Regi ya dalam beberapa kata. Ya, dimulai dari sekarang. Gua harus bilang ini track sangat luar biasa panas ya. Panas ya? Dalam artian sebenarnya karena memang di kualifikasi huge istilahnya hujan kayak gitu kan. Alonso sempat mengejutkan gitu kan. Gua juga berharap terlalu berekspektasi tinggi. Aduh. Ternyata ketika gue lihat cuacanya cerah, gue langsung down sebenarnya karena udah ini mah Mercedes Ferrari gitu kan sebenarnya. Tapi ternyata memang demikian sih. Ferrari juga dengan Carlos Sainz yang gue udah bilang ya kalau Sainz bakal jadi tumpuan besar di weekend Canadian GP. Ternyata betul ya meskipun ya memang Max Verstappen the one and only ya yang benar-benar konsisten istilahnya. Hampir lah. Hampir ya. Gua masih salut lah sebenarnya sama Red Bull bisa benar-benar hold the position. Terus buat Alonso ya gitulah gitu kan. Di endingnya juga sangat horor gitu kan. Dapat penalti. Itu sangat disayangkan Cobra, sih. itu tapi overall Cobra style panas. Asli jarang dong ya. Itu saking legendnya Alonso kan, gak bisa dipungkiri ya. Tapi ya overall gue harus bilang race ini race yang benar-benar panas sih. Dalam artian sesungguhnya. Nilai. Nilai. 75 sih menurut gue ya. 75 ya. Saking panasnya. Bapak Dimas silakan. Habis bergalau di sosmed ya. Waduh, ini dia. Publik. Anda kan artis, Pak. Anda kan artis. Jadi sekarang apapun yang Anda lakukan harus masuk ke ranah publik ya. Digosipkan. Infotainment, motorsports.
Oke. Hati-hati, Silakan, Dit. silakan. Semakin Beresing lah beresing. Makin, Waduh. makin jauh kisah lanjut itu nilai 8 ya guys ya. Tadi apa tuh? Oke, 8. Nilainya 8 bagi gue karena gimana ya? Gue sempet gue dari pas episode kemarin sih kayak udah expect Sainstar harusnya bisa ngelawan Max ya. Dan bener dia bisa ngelawan Max sampai akhir dari lap 15. Cuman yang gue bingung sih kenapa Hard ya. Mungkin dia bisa ke ban medium atau soft, mungkin memang nggak taunya safety car-nya apa lebih lama daripada dikira gitu. Andai mereka tahu safety car lama mungkin mereka ganti ban medium atau soft, tapi tetap 1-2-nya set nempel terus meskipun nggak kena ya kan. Di Kanada tuh cuma ada satu line bikin dirty air nggak enak. Dan honorable mention buat gue itu Guan Yu Zhou, andai dia nggak stuck di belakang Lance Stroll tuh dia bisa ke-7 atau ke-6 mungkin deh. Yes. Karena dia Oh iya. berdua sama Mick kan ya, dari awal sampai pertengahan balapan. Cuman pas pit kalah Lance Stroll gemes banget dia tuh sumpah. Nggak kena Iya. aja Guan Yu Zhou untuk rookie year-nya not bad ya untuk tahun Iya. pertama dia ya. Setuju Not sih bad. gue Ini setuju baru asli. akhirnya baru round Akhirnya. ke-9 loh. Iya. Akhirnya dia dapat poin ya. Mana mereka dapat poin kan jebol lah apalah. Mengingatkan gua pada driver Sauber ya yang sekarang udah di Ferrari. Oke. Oh, Jesus. Waduh, sama-sama. Waduh, ini. Marcus Ericsson, Sauber Marcus Ericsson. Oh, Oh, Marcus Baik. Ericsson. baik ya. Helm Iya. ada di belakang gua nih. Oke. Ini Naufal, memang- Naufal. Apa? Kalau menurutku sih kemarin race-nya 7,0 ya, 7.0. Dikit. Nah, Kemarin aku seru lah, setuju. Pal. Ya seru tapi kayak Lu jangan race-nya doang, Apa sama ya? kualinya deh, jadiin satu. Ah, iya. kalau sama kualinya ya 8. 10. Lumayan enggak. Kalau menurutku masih 8 ya, soalnya apa ya? 10 itu Monza tim tahun yang- lalu. Itu iya. 10 tuh. Kalau 10 itu bener-bener race-nya Unexpected ya. iya unexpected, ada unexpected-nya. Kemarin kan as expected kan kualifikasi. Nah, kualifikasinya ini yang menurutku ngasih poin lumayan tinggi gitu kan ya, 8 atau 8,5 lah sekitaran situ. Dan yang bikin agak let down ya, as expected jadinya itu di balapannya karena tadi Regi udah bilang kan pas kering, waduh balapannya kering jadi kayak ya gimana ya, kalaupun hujan tuh kayaknya bakalan susah juga kan ngejar Verstappen di depan, apalagi Verstappen yang udah GG banget di hujan. Dan kemarin untungnya Verstappen nggak tahu kenapa kayak gigitannya agak hilang tapi Agak santuy di mungkin setelah dia tahu belakang dia bukan agak Leclerc. santuy, bener banget, dia lagi kelihatan banget ya kayak balapannya tuh ngebut tapi nggak senggigit ronde kemarin. Dan di lap 50-an kalau nggak salah, lap 50-an kan safety car tuh ya. Jadi sebelum itu kayak aku nonton kayak cuma nunggu VSC sambil ngopi, terus tiba-tiba duar safety car ya kan. Udah dari safety car itu udah langsung waduh, ini mau pakai siapa yang pakai medium, siapa yang mau Hard pakai semua hard gitu gitu. kan. Ini udah Hard ternyata pada pakai hard semua. Dan interestingnya di depan itu duo Verstappen sama Carlos Sainz bener-bener steal the show sih kemarin. Gila coy, temel-temelan, tarik-tarikan, dan nggak satu kali pun Carlos Sainz bisa nyalip Verstappen. Itu Nah, itu. effort yang gila banget, coba effort yang gila banget dari Verstappen sama Carlos. Dan ya Carlos tinggal satu step lagi so dapetin P1 tuh, nggak tahu kapan, tapi season ini pasti bakalan dapet. Dan ya itu sih race recapku sih. Kayak Carlos kemarin. bakalan ada lah satu kali at least menang. Kalau enggak, aduh parah banget sih. Harus paling satu Sedih, kali lah, sedih satu kali. Jadi Asli. semoga ya, karena mobilnya sekarang udah capable untuk itu ya. Jadi ya kalau buat gua kemarin ya 8 lah, 8,5. Karena maksudnya karena dibandingkan round 1 sampai sekarang yang paling seru ini gitu. Jadi so far ya, yang Kanada yang paling seru. Jadi ya ada pergantian strategi, tiba-tiba Verstappen masuk di awal-awal gitu pas VSC atau gue lupa VSC kalau nggak salah dia masuk, Carlos Sainz nggak masuk. Nah itu kalau misalnya nggak ada safety car mungkin Carlos Sainz bisa di depan itu, karena kan waktu itu strateginya agak beda ya, gue nggak tahu agak
Nah, itu Eh, dia. yang Carlos Sainz masuk duluan, was PSI yang gue bilang, ayo dong Ferrari ini masukin Carlos Sainz nih, masukin gitu. Nah, jadi kemarin ya sama-sama fresh bannya pas terakhir. Sayang banget Carlos Sainz mungkin mentalnya masih apa ya, mungkin masih belum sekelas Leclerc sama Verstappen lah kalau gue bilang itu masih belum di sana gitu ya. Jadi tapi almost there lah Carlos Sainz kemarin. Gue curiganya kemarin Verstappen tuh yang sengaja ngelamatin buat ada battle seru-seruan gitu. Nah, iya. Seriusan deh kayak ini Verstappen seriusan nih pace gini. Padahal kan serius. Iya, bannya soalnya kan beda 2 lap doang. Saya ingat tuh Iya, beda 2 lap makanya. doang dan really max kan Dan iya ternyata pace-nya. bener nge-push beneran pressure di push sama Sainz Jadi ternyata. gue nggak tahu kenapa harusnya kalau di game F1 kalau biasa kita main kan kalau yang di belakang itu enaknya kita bisa nabung yang namanya IRS guys. IRS. Karena kita ditarik terus sama DRS tuh. Ya gue nggak tahu kenapa, kalau mungkin nggak tahu di real life atau gimana gue nggak tahu. Karena waktu terakhir waktu mereka udah finish, si Verstappen pun bilang, wah lu tadi ini ya recharge IRS terus pakai Balik. recharge lagi recharge lagi gitu ya kayak gitu. Jadi nah itu yang aneh di gua. Jadi harusnya kan Carlosan nggak usah dipakai itu IRS-nya, DRS aja gitu. Tapi ya itu gua nggak tahu ya, maksudnya masalah teknisnya gua kurang paham karena kan mungkin kalau di game kan ya jelas beda ya. Jadi ya itu yang gua harapkan kemarin gitu, IRS-nya disimpan pas lap-lap terakhir dipakai, jadi kenceng banget sih Carlos Sainz bisa nyalip gitu. Nah tapi terakhir lap 2 lap terakhir 0 komanya udah semakin jauh, hampir 1 detik Ya, gitu. Jadi, itu kalau aku ngelihat kemarin sih ya beberapa mobil yang ketarik-tarikan di DRS zone yang terakhir tuh apa ya, di DRS buat pakai DRS tuh kayak perlu gap yang bener-bener dekat sih. Dari hairpin itu bener-bener harus exit-nya bagus ya. gitu kan. Dan kemarin bener-bener Verstappen ya gila 15 lapan tuh setiap mau masuk detection zone sebelum DRS gitu kan. Itu gapnya 0,3 0,4 gitu kan. Masuk hairpin, exit-nya jadi 0,8 gila. Supaya itu exit-nya Red Bull kemarin GG banget. Terus walaupun Carlos Sainz ngejar gitu kan. Kemarin kan sempet tuh sampai 0,2 0,1 udah habis lurusannya. Terus udah masuk chicane terus agak jauh lagi. Nah, itu dia, agak jauh lagi gara-gara harus ngerem dan dirty area juga di tikungan kan tadi udah di-mention kan agak susah lah karena ada ini balapan satu line dan ya kalau masalah IRS sih kemarin emang sebenarnya itu Kanada ini tracknya lumayan power hungry dan nggak banyak tempat buat recharge IRS sih. Jadi kan tempat buat recharge IRS itu kan kalau kita lihat ya hard brake itu di turn 1, hairpin, terus kayaknya lain-lainnya nggak hard brake gak sih. Dan kemarin itu endingnya kalau aku lihat malah mirip sama akhir kali balapan di Kanada 2019. Ya nggak? Kan Hamilton sama Vettel kan Iya. Ini Tapi ya kemarin kena gitu ya. juga dan bedanya sekarang yang di depan Nggak ada 5 lebih second. memiliki nggak ada 5 second dan lebih memiliki composure yang lebih HG dan mobilnya lebih bagus lah dan ya Ferrari P2 lagi. Mungkin kalau itu kemarin Leclerc kekejar sih, bisa lebih Ya kemungkinan pasti. lebih besar lah kemungkinan kekejarnya lebih besar. Dan ya kemarin yang gue sayangkan banget Leclerc ketahan Ocon sih, itu kalau misalnya kemarin nggak ketahan mungkin bisa podium Leclerc, mungkin bisa P3 itu mungkin. Tadi Karena P4 ya. karena kan ada safety car. Kalau misalnya kemarin lolos dari Ocon, gue yakin ke siapa namanya Russell-nya nggak sejauh itu. Kemarin kan Ocon wah mundur terus tuh sama Russell. Nah si Leclerc kan ketahan terus gitu. Jadi 20 detik. 20 detik gila. Jadi ketahan sampai 20 detik. Kalau misalnya kemarin Ocon Leclerc lolos dari Ocon, itu gue yakin Leclerc bisa ya at least kan berarti P5 gitu kan. P5 begitu safety car keluar masuk dia guys, masuk. Ataupun misalnya kan waktu itu kan dia pakai ban hard di awal gitu ya, pakai ban hard di awal. At least kalau misalnya dia lolos dari Ocon waktu pit stop dia hilang posisinya nggak banyak gitu dan bisa kembali ke P5 cepet gitu. Nah waktu safety car keluar dia tetap stay di P5 Leclerc-nya. Kalau kemarin kan safety car keluar dia stay-nya di P berapa ya? Akhirnya ke P5-nya terakhirnya. Kalau kemarin di safety car dia stay P5 Leclerc, gue yakin ke P3 nggak susah sih. Bahkan malah aman. bisa kontes Verstappen kali di P1. Wah, itu iya kalau bisa, kemarin bisa. Ya kalau kemarin bisa gitu GG banget sih.
Gua berarti kemarin Alpine berarti emang GG sih, bisa nahan Leclerc mungkin karena bannya juga udah kan Bannya baru Leclerc kan Ocon kan. ya Pas karena nahan ban Iya. Leclerc kan udah tua banget ya. Jadi ya kemarin sayang banget Leclerc kurang di situ, tapi ya namanya juga start paling belakang guys ya. Jadi tidak Bet susah ya, P5. susah. Betul. Gila Karena sih. Gila si kemarin. siapa Hamilton aja kemarin di Brasil kan juga ke P5 kan dari belakang yang di Brasil. Tapi itu pun yang Brasil banyak belokan guys, banyak apa tempat buat overtake ya di Brasil ya. Jadi Betul. ada sedikit berbeda. Oke, Kalau Jadi- Kanada susah. kesimpulannya teman-teman ya, qualifying harus hujan guys. Karena Wah, Iya, betul. Kalian lihat Balap. sendiri Spa tahun lalu Russell P2 gara-gara qualifying hujan guys. Jadi selalu qualifying hujan tuh bisa memberikan warna teman-teman ya. Kita nggak akan pernah tahu tiba-tiba That's wah. right. apalagi kalau race hujan. Nah itu. Ya race-nya hujan Hungari ya, bener juga ya, warna juga teman-teman ya. Bowling. Iya. Yes. Jadi Kalau nggak hujan tuh hujannya kayak 50-50 aja gitu kan. Saat Iya. hujan tiba-tiba. ya setengah-setengah ya, apa awal hujan atau kalau nggak akhirnya hujan gitu. Akhirnya hujan seru Ah sih. gitu. Kayak di- Asli sih. kayak di Rusia. Rusia. Apa Norris gitu kan. Ya, jadi aduh itu keren sih. Oke. Jadi itu teman-teman di Kanada kemarin, dan ngomong-ngomong Kanada itu kemarin FIA itu ini ya hampir menerapkan regulasi Sabar baru Pak, sabar Pak. Ntar. Kenapa? Ntar lu. Kenapa? Udah Ini kayak dia nih. Belum. Kenapa? Ini dia. mulutnya udah kayak Sudah mulai. udah kayak menembak aja mulutnya Nova. Enggak. Gue tembak tuh. Jadi FIA itu Yang mengeluarkan regulasi teman-teman ya mengenai porpoising yang mana akhirnya tidak jadi karena ternyata setelah ditinjau itu untuk menerapkan regulasi tersebut butuh banyak data yang harus diberikan, dan nanti rencananya akan diterapkan di Silverstone besok teman minggu depan ya. Jadi ya pokoknya ribet gitu karena kan pengumuman regulasi itu H-1 teman-teman. Gue lupa nama regulasinya. Ya, benar. Apa gitu. Pokoknya mengenai porpoising untuk ya itulah pokoknya untuk supaya nggak boleh, intinya FIA itu melarang adanya porpoising yang berlebihan. Boleh porpoising tapi kecil gitu, nggak boleh amplitudonya itu nggak boleh terlalu wah gini teman ya. Jadi Gitu-gitu. kalau cuma gini doang nggak apa-apa. Jadi nggak boleh yang sampai amplitudonya nggak boleh tinggi-tinggi gitu ya, kayak Mercedes gitu misalnya. Aduh, Jadi horor. itu, dan H-1 pengumumannya nih. Ya, H-1 jadi hari Kamis lah bisa dibilang ya. Hari Kamis diumumin sama FIA. Oke, kita turun tangan nih. Kita bikin regulasinya demikian. Nih, tim dibagiin nih, ya kan, dibagiin regulasinya. Terus tim bilang, "Anjir, H-1 ini beneran nih. Ini ribet loh. Ini ribet loh kan." Wah, ini Toto siapa Binotto gitu kan. Wah, ini ribet nih, kita butuh data. Horner. Wah, Sampai Binotto aja marah loh. Ya. Seekor Binotto, Cok. Tiba-tiba FP2 guys. Ada Iya, itu. seekor tim yang ada. sudah ready. Ada. Sudah Tiba-tiba siap. ada itunya ya. Talinya itu kadang lihat Iya. Enggak, Nggak salah itu tiang rod, kayak tiang Rod penyangga ya, rod ya. side pod teman-teman ya. Tiba-tiba sudah siap. Sudah pokoknya si paling paham gitu tentang regulasi baru. paling pintar res. Regulasi baru yang dikeluarkan H-1. Sekali lagi guys, H-1 guys. Si paling konstruktor. Jadi semua tim kaget, tapi ada satu tim yang sudah si paling paham, sudah siap gitu. Ini gimana nih? Ini sangat-sangat membuat timbul kecurigaan, ya kan, di antara tim-tim F1 sekarang, ya kan. Jadi si tim paling paham itu ya tak lain tak bukan adalah Mr. Iya. Toto Wolff the Mercedes ya. Rigala. Jadi Ini bukan pertama kalinya sih. Yang aku lihat bukan pertama kalinya sih. itu seru banget sih. Kemarin kita Iya. juga lihat berita-berita kalau ada perseteruan yang sangat hebat gitu kan. Angling Dharma guys ya kan. Di Iya. Adu pertemuan mulut, guys. adu mulut Adu mulut. ya kan, pertemuan masing-masing tim prinsipal katanya, dan ada Netflix juga. Jadi Drive to Survive season depan akan seru teman-teman ya. Wah. Jadi Toto Wolff Oh. ngamuk guys ya, dia menjadi werewolf ya kan. Berubah dia jadi serigala. Ngamuk ke Sebinotto, lu bayangin muka Sebinotto, lu marahin nggak tega anjir gue. Mukanya helikopter.
muka lu masih sadis, Dims. Binotto kan polos gitu kayak bayi gitu kayak orang-orang aja ngemim dia badut. Kan meme-nya badut gitu. Lu bayangin lu marahin badut gitu. Jadi kasihan banget udah kerja susah-susah jadi badut gitu kan. Lu marahin. Kata Harry gitu. Potter lagi. Diomelin. Jadi si Binotto itu bilang, guys, ini Mercedes kok tiba-tiba Anda Toto Wolff kok siap nih menghadapi regulasi yang H-1 baru keluar dari FIA. Nah, sekarang kan udah tahu gitu loh. Udah tahu. Bapak Horner menimpali, guys. Iya nih, si anjir gitu kan. Si anjir. Terus tiba-tiba FTV moment guys ya. Ini reka ulang teman-teman ya. Tiba-tiba Toto Wolff langsung werewolf gitu kan. Enggak. Anda main tulus saja gitu kan. Jadi kayak gua ini ya siap aja gitu anjir. Ya kita sebagai the best team in F1. Kita siap saja walaupun kita nggak bisa mengatasi porpoising ya. Tapi kita siap gitu. Jadi pokoknya Toto Wolff marah guys karena dituduh ya sama beberapa tim yang curiga, salah satunya Ferrari dan Horner gitu ya. Jadi ya ini yang menjadi sangat-sangat panas sekarang di ranah F1 terutama di antara ketiga tim ini ya mungkin nggak ya Ferrari sih harusnya masih netral ya, mungkin Horner yang wah panas gitu ya. Jelas. Jadi ada bumbu-bumbu guys. Bumbu-bumbu gitu kan. Jadi ya ini menarik teman-teman ya. Apalagi Red Bull barusan menghilangkan satu orang, itu Toto pasti bisa di ini kan di ejek-ejek nanti Horner. Wah, mampus lu, driver lu. Rasis driver lu ya. Ada driver gua kulit hitam lu jangan macam-macam gitu kan. Waduh. Iya kan? Luis Hamilton. Iya bener. Jadi horor. Jadi ya itulah teman-teman. Jadi menurut kalian gimana? Karena ini kayak sejarah-sejarah mengenai kayak gate Spygate gini gue jujur agak kurang paham. Mungkin yang paham nih Nopal, Dims gitu ya. Jadi nanti mereka yang akan menceritakan kira-kira gimana. Karena ya secara logika orang pasti curiga lah ya. Ini manusiawi teman-teman. Maksudnya Toto itu harusnya ya kalau gue jadi Toto ya mungkin gue gak marah. Kalau misalnya dia benar-benar clean ya. Kalau dia clean ngapain marah gitu. Bener kan? Kalau dia clean ya betul. Ya gua paham guys kalau kalian curiga, namanya juga H-1 tiba-tiba gua udah keluarin. Tapi enggak, sebenarnya kemarin tuh tim udah bener-bener langsung research. Jelasin aja gitu Toto baik-baik. Nah, itu bagus. Tim gua langsung research nih guys. Jadi akhirnya kita menemukan solusinya simple kok, kita cuma nambah rod satu doang di sidepod kita. Udah. Ngapain lu marah? Kalau marah kan kelihatan kayak salah kelihatan defense diri. Iya, itu yang membuat aneh guys. Karena Toto marah guys. Itu. Jadi ya oke, silakan. Gua udah panjang nih. Silakan. Menurut ini Nopal udah enggak ledak. Ya, silakan Pal. Mercedes guys ya. Ini udah bukan kali kalau aku sempat setelah aku baca deh kayak oh alah ini terjadi lagi guys ya. Ini guys ya aku langsung otakku langsung itu pertama kali ke tahun 2014 guys. Itu aku yang hybrid. Iya, pernah baca itu kan, pernah baca bahwa kan era hybrid kan dimulai tahun 2014 gitu kan. Yes. Dimulai tahun 2014 dan banyak jurnalis, banyak fans yang udah kayak semangat nih, waduh era baru bla bla bla. Nah ternyata waktu era baru tersebut ada dua mobil silver yang di depan ngacir sendiri kan, yang di belakang balapan sendiri. Nah ternyata itu ada accusation ya, jadi kayaknya tuduhan. Ya ada tuduhan di mana Mercedes itu dari Mercedes itu kan Mercedes kan masuk ke F1 tahun 2010 kan ya. Itu Mercedes itu udah kayak udah development, udah mulai development mesin turbo hybrid, mesin turbo hybrid dan sasis-sasisnya ya mungkin sasisnya enggak ya, tapi of course dari mesin kan yang pertama Red Bull Mercedes itu kan terkenalnya apa? Reliability sama kecepatannya kan di turbo hybrid. Yes. Nah, Red Bull lagi aja. Mercedes itu udah apa sih? Nah, istilahnya itu jump start buat development 2014 yang menimbulkan mereka ya jadinya mereka
harus battle sendirian di depan gitu kan, cuma 2 mobil battle di depan dan baru bisa kekejar setelah berapa? 2014 ke 2011 2021 berarti 7 tahun gitu 7 ya. tahun. Udah Wow. 7 tahun baru ada juara baru selain Mercedes. Nah, setelah ngelihat news kemarin gitu kan langsung, wah ini masa Mercedes terjadi lagi dan, di kolom komentar terus di kolom, reply Twitter juga mulai banyak nih, apakah Mercedes ada sesuatu di baliknya itu kan yang Lobby-lobbyan, berbau-bau, ya lobby-lobbyan. lobby-lobbyan, Spygate karena kan kalau yang sejauh yang kita tahu kan Mercedes yang dari kemarin itu dari awal nge-push gitu kan, ini porpoising harus dihilangkan nih, porpoising harus dikurangi bla bla bla. Nah, sementara itu tim lain yang Nggak setuju. nggak setuju dan udah apa sih namanya, udah sebisa mungkin mengurangi porpoising yang, works gitu kan. McLaren udah mulai hilang, Alfa, dikit-dikit hilang, Alpine dikit-dikit hilang, Red Bull of course kelihatan paling minimum lah ya. Dan ya kalau kita ngomongin ini tadi aku juga udah sempat, cerita lumayan panjang juga kan Mercedes ini, kalau kita kaitin lagi tuh awal, Loh, turbo hybrid gitu kan. tapi yang turbo hybrid kemarin emang terbukti ada Spygate, Pal? Atau cuma Bukan Spygate, cuma Mercedes itu, development-nya udah mulai duluan, 4 tahun lebih dulu. Jadi mereka, sekitar 2010, 2011, develop, turbo Loh, hybrid engine tapi gitu kan kan kayak dan Ferrari juga kemarin fokus ke tahun ini. Oh, tapi 1 tahun doang ya? Tapi nah kan udah tahu setelah regulasinya ada. iya, Oh, nah iya. kalau Mercedes yang dulu itu, pokoknya mereka itu kalau dari yang aku baca-baca itu, mereka bener-bener early banget shift to the engine, habis itu 1 tahun terakhir baru, development chassis. Nah, kalau buat tahun sekarang ini aku curiganya sih ya, aku tuh curiganya mereka mungkin sejak awal musim atau, sejak race pertama, race kedua itu literally udah development floor bla 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 gitu kan. Nah, development-nya disambung dengan lobby-lobbyannya sama FIA itu yang di kita yang ya hampir semua orang curigain gitu kan. Iya. Mereka itu sambil development, sambil ngomong nih sama FIA ini kayaknya gini cocok gak gitu. Karena yang membuat kemarin waktu FP2 ya, mereka udah siap gitu kan padahal H+1 -1. H-1-nya dikasih technical direction baru yang mana tadi udah sempat di-mention nggak mungkin kan dalam 1 malam tiba-tiba oke ini kita pasangin tiang gini kan nggak bakalan copot kan nggak mungkin gitu mobil F1 gitu sih. Ya mungkin Idenya aja ya. muncul mungkin iya, The idenya best team in langsung F1. malah langsung dipasang kayaknya nggak mungkin gitu loh. Mungkin belum ready ya, belum ready ininya. Idenya ya. mungkin bisa. Pasti itu kalau research pasti lama sih yang aku curigain sih, yang aku ya tebak-tebakan. Kita kan mulai bulan Maret beberapa jadi ya kita hitung aja Maret, April pertengahan masih dalam kayak develop mobil gitu kan. Nah, April, Mei, Juni 2 bulan itu kalau menurutku waktunya, lumayan cukup sih kalau buat Mercedes figuring out, floor thing gitu kan, floor-nya itu figure out kayak kemarin dan, lobby-lobbyannya kayaknya juga lumayan cukup sih time-nya. Jadi, gimana ya, aduh Mercedes ini nggak tahu kenapa ya, nggak tahu kenapa vibe-nya tuh auranya villain guys ya. Sorry banget nih buat tim LH, para pendukung Mercedes ya, tapi sebenarnya aku pengen dukung nih. Aku jujur aku dukung George ya dapetin. Iya, Russell. Iya, gue juga dukung Russell. Jujur tapi nggak tahu kenapa tuh sama Toto sama Lewis kayak ini orangnya politikal banget sih gitu kan. Kayak terlalu banyak omong lah, terlalu banyak nyanyo-nyanyo di belakang garasi gitu kan kayak. Apalagi dan terbukti kemarin setelah ada panas kemarin yang bikin aduh agak susah nih ke-support, Mercedes ya walaupun Mercedes lagi midfield gitu kan aku pengen mereka kembali lagi tapi kalau caranya kayak gini nih, I think it's not for me sih. Jadi apa namanya kurang fair lah guys ya maksudnya kalau misalnya FIA
bisa condong ke Mercedes tuh menurut gua aneh banget gitu. Jadi secara FIA kan yang bikin F1 nih. Lah kalau yang bikin F1 aja udah membela satu tim kan wah susah banget gitu guys. Maksudnya Iya. ya apa ya, kalau menurut gua sih di tahun ini Mercedes jelas gagal ya. Maksudnya dia kan nggak paling kenceng kayak tahun 2014 gitu ya. Jadi Betul. bagus nih, udah oke lah, udah imbang lah gitu lah. Nah ini kok tiba-tiba dibantu lagi gitu ya. Ini mungkin yang jangan sampai FIA yang mana itu udah paling tinggi itu condongnya ke satu tim. Karena kalau udah yang paling tinggi kita mau kemana lagi gitu udah. Ya itu Ngadu ke siapa lagi? Itu udah mafia itu. Soalnya apa sih namanya technical direction gitu ya. Aku baca-baca juga kemarin itu nggak bisa langsung FIA kasih technical direction. Harusnya stepnya itu adalah FIA ini ya ngobrol dulu ya. Tim. Research dulu ke tim, minta at least minta Nah, itu data dia. kan. Datanya udah dikirim sama Mercedes, Pal. Nah, tim yang lain udah belum? Tim yang lain udah belum? Nah, gitu. Kalau pertanyaannya gini, Mercedes masa Mercedes doang gitu. Mercedes kapan ngirimnya? Nah, itu dia. Gue curiganya orang dalam Michael Masi nih. dia minta maaf kan. Wah, gue minta maaf sama lu dah, gue jadi orang dalam dah gitu. Itu Michael dia, Masi. guys. Kan Michael Masi masih ada di sini, cuma bukan race director kan. Bukan race director dia. Jadi mungkin Bener-bener lah. Kalau bercanda ya. Reg nih, lu sebagai fans gimana nih, Reg? Dengan adanya begini, Reg? Gua ya itu tadi sih. Ada yang sempat kayak apa ya? Kapan ngirim datanya kayak gitu kan. Kalau misalkan sesuai dengan apa yang apa ya? Istilahnya tetap serak gitu kan. Kalau misalkan data semua dari tim udah dikirim ke misalkan ke FIA lah atau juga technical director kayak gitu. Harusnya sih semua bisa nerima gitu kan. Cuman masalahnya itu tadi gitu kan, dimana tiba-tiba Mercedes yang tiba-tiba already, yang lain kayak Belum gitu siap gitu kan. gitu. Kan susah diterima juga gitu kan. Baik lagi sih ini mah FIA bisa lebih bijak lagi sih. Gua sih lebih arahnya ke sana sih. Karena apa? Karena memang mau gimana lagi gitu kan. Kalau misalkan tim-tim gak banyak serak kayak gitu, gimana buat kedepannya gitu kan. Kebijakan sih harus takutnya ini kayak sih. tim-tim lain tuh kayak aduh kita balapan FIA-nya aja condong ke Mercedes. Nah, kita balapan itu. ngapain gitu, kita balapan di F1 gitu kalau Gak bakal ini sih. atasnya aja nggak netral gitu. Jadi Nah itu. ya itu yang susah guys. Ya hopefully nggak inilah ya nggak. Gua berharap ini suatu sangat super kebetulan dari Mercedes walaupun ini sangat kecil banget. Sih. Tapi kalau gua tuh lebih setuju FIA, gua paham FIA itu turun tangan karena ya mungkin Hamilton ngelihat Hamilton encok. Ada beberapa pembalap juga yang mungkin nggak sevokal Hamilton, mungkin seperti Carlos Sainz, ada mungkin Pierre Gasly yang kemarin juga sempat bilang, iya porpoising itu sebenarnya juga ngebete ini, gue juga ngerasain nggak enak gitu. Cuma mungkin karena dia masih bisa menangani itu, mungkin dia nggak terlalu vokal ya. Sementara mungkin Hamilton yang ya mungkin paling parah lah efeknya di dia, makanya dia bisa vokal banget gitu. Nah, apalagi dia Mercedes gitu kan, jadi dilihat banyak orang gitu kan. Jadi FIA gue yakin wajar lah untuk ikut campur karena ya dia nggak mau pembalapnya kenapa juga kan. Cuma ya itu harus musyawarah lah kalau menurut gue, musyawarah itu dia. sama Minta semua data. tim Itu udah jelas. Minta data ke semua tim. Masa ke Mercedes doang? Masa H-1 loh ngeluarin. Iya itu dia. H-1 nih. Gue gak mau tahu, gak boleh ada porpoising, bodo amat gitu. Masa gitu anjir. Kan gak mungkin gitu kan. Apalagi abis ini apa sih namanya yang jadi masalah itu minggu lalunya di Eropa langsung terbang ke Amerika Utara gitu kan. Udah ada jam terbangnya yang apa sih namanya terbang lumayan di pesawatnya juga. Yang lumayan lama, terus harus setup garasi di Kanada, dikasih technical direction H-1 coy. Nggak, padahal caranya kan salah. Abis Kanada kan ada ini istirahat 1 minggu. Nah FIA lu lobby itu semua tim, guys habis Kanada kita kan ada istirahat 1 minggu, kita kumpul yuk untuk membahas porpoising. Kelar anjir, rapat gitu kan. Oke, deal nih kita kasih data gitu kan. Kesepakatannya gini nih. Okay. Udah, oke. Kesepakatannya deal guys ya. 1 minggu, kita punya 1 minggu untuk sebelum Silverstone. Ayo terapin nih. Nah, udah.
Kenapa lu main lancang-lancang langsung kasih cetor gitu anjir. Di tengah-tengah race Bener, weekend. Di tengah-tengah race weekend. Iya. Itu aneh Malah banget dan gratis loh. yang bikin lebih aneh Mercedesnya ready. Nah itu yang aduh. Itu Itu guys. sih, itu- Kalau itu semua tim enggak. gak ready ya oke lah. Wah ini kurang ajar nih FIA. Wah tapi Mercedes. Nah, Masa yang Tiba-tiba kayak wah. Masa yang ada di Aduh. Mercedes doang gitu kan. Dia yang paling ngeluh soalnya kan. Dia yang paling ngeluh. Tiba-tiba FIA mau turun tangan. Tiba-tiba ready. Wah ini kayak konspirasinya Tiba-tiba semakin toeng. kejahit. Semakin kejahit nih konspirasinya. Udah kayak condongnya ke Mercedes gitu. Jadi aduh semoga jangan sampai ada ketidakadilan seperti itu di FIA karena FIA itu paling tinggi. Kita mau kemana Iyalah, lagi? Tolong lah. FIA gitu kita yang ngadu kemana kan? Iya. Ini kita udah dapat battle Red Bull sama Ferrari gitu kan. Masa mau dikacoin dengan adanya regulasi technical direction gini kan. Tolong ya. Ini soalnya kalau technical directionnya kepasang Ngawur. gini kepasang dan ya kita tahu lah ya kalau masalah Red Bull mungkin mereka bisa adaptasi mungkin ya 1 race 2 race. Aku takutnya Ferrari tuh. Ferrari kalau masalah development adaptasi ini agak Ya, gimana ya? pasang- agak kurang gitu. Pasang sih. penopang floor aja kayak Mercedes udah sama. Ya Iya, ditiru aja. Tapi soalnya kemarin Horner bilang walaupun cuma dengan penopang itu bakalan mempengaruhi aerodinamik ya, aerodinamika mobilnya. Jadi kan ada angin apa sih namanya dirty air yang bakal lewat samping. Ya. Kalau ada tiang itu bakalan kepecah atau enggak bla 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 gitu kan yang tentunya kalau kalian engineer ya ada engineer yang nonton podcastnya atau dengerin podcast ini mungkin tahu ya tapi kalau sebagai kita kan orang awam tahu kasarannya adalah ada dirty air yang bakalan ngaruh ke aerodinamis yang di mobil awal ya base defaultnya itu anginnya lurus tapi kalau ada tiang gitu kan bakalan pecah guys jadi Iya. Kawin angin ya. Ya tiangnya iya, jadi tiangnya bakalan jangan bikin bunder, agak tiangnya susah. pipih gini anjir. Jadi anginnya Tiangnya masuk. bentuk wing gitu begini nih. Iya, tiangnya Nah, bentuk wing. Kalau gitu hitungannya Ya, apa sih ini- namanya part Ini part- ide simple yang kita nggak tahu bisa apa It- enggak guys ya. kalau menurut Dikira-kira. Tiangnya kayak penggaris, kalau- lu tahu penggaris besi yang 30 cm kan? Nah, kayak gitu tuh tiangnya tuh. nah itu dia kalau menurut regulasi itu boleh atau enggak soalnya kan buat tahun ini kan apa sih namanya beats part yang di samping-samping itu kan udah nggak boleh gitu kan dan kalaupun mau sebagai penopang kalau dibuat tipis ditabrak porpoising patah atau enggak gitu kan jadi emang tadi udah sempat dibilang dan kita semua tahu lah ya development kayak gini tuh bukanlah hal yang gampang lah. buat di Ya. nggak bukanlah hal yang cepat lah at least ya kalau development gini tuh mungkin secepat-cepatnya tim F1 1 race week lah kayak Ya. 1 race week itu maksudnya kayak dari Kanada ke Silverstone besok 2 ada mingguan lah ya kalau hari. ya itu. seminggu atau 2 minggu kelar. Kalau misalnya technical direction-nya dikasih tahu setelah balapan Kanada dibuat Silverstone terus Mercy pasang gitu, aku jamin ya Nggak ada yang curiga. Nggak ada yang nggak ada curiga. bakal curiga. Masalahnya di Kanada ini mah. Nah itu dia, walaupun Mercy yang pakai tiang sendiri yang lainnya mungkin dipotong lah atau Dan anehnya tuh, ditambah tuh gitu di kan. race dicopot loh. Jadi FP2 doang guys dipasang tiang gitu. Jadi Nah, kayak itu dia. mereka kayak takut dicurigai, ya udah dicopot aja lah. Anjir. Kayak takut tim lain protes katanya. Aduh, berarti kan aneh banget. Berarti kan malah kelihatan gitu loh kalau ada kong kali kong antara mafia dengan aduh males banget lah. Mungkin kayak telepon nih. I'm Toto Wolff. Yeah, can you help Gitu me ya, about guys, this porpoising because Lewis Hamilton cannot hold it on anymore gitu kan. Aduh, jadi Is encok. Hamilton and talk ya. I need more koyo. Need some urut-urut you know. Enggak, Hamilton soalnya ngirim apa reimbursan pijatnya mahal banget gitu ke Mercedes. Jadi aduh ini bakalan panas guys. Ya semoga lah, semoga. Iya. Ya maksudnya ya udahlah, maksudnya kalau memang FIA bantuin Mercedes, ya udah gitu, nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya tiba-tiba Mercedes bakalan ngacir nih, awas anjir. Wow, Nggak awas bisa sih, banget. Mike. Argumennya nggak bisa. Kalau Awas, FIA bantuin Mercedes anjir. itu nggak bisa, Mike. Iya, FIA maksudnya itu nggak boleh bantu siapa-siapa. Tidak Iya, boleh. maksudnya- Kalau Maksudnya
batu regulasi yang bisa ngurangi porpoising kayak Mercedes, nggak apa-apa. Ya, itu maksudnya ya. baru. Maksudnya Nah, ini kan itu baru. Ini kan ya meminimalisir lah ya, walaupun meminimalisir ini porpoising. walaupun ini kampret tapi ya udahlah, maksudnya kan bagus untuk semua tim juga gitu. Jadi Untuk keselamatan kan ya. Ya, untuk at least Cuma besok kalau bener-bener kayak gini sih di Silverstone kalau bener-bener harus dikasih apa sih namanya technical dressing harus dijalanin, semua tim dikasih full road semua, aku nggak apa-apa gitu kan. Oh yaudah semua tim nggak apa-apa itu. Iya, Ya, intinya ya. imbang gitu. Kalau Mercedes kemarin tuh Nah, kayak udah tahu duluan gitu loh guys. Kayak udah dapat bocoran soal kalau ulangan gitu kayak lu udah dapat bocoran soal gitu dari kelas lain iya, biasanya kayak gitu kan. UTBK Siapa yang mau tekan sini? Dulu waktu gua ulangan tuh Buat gitu ketahuan. ngelobi kelas lain. Kemarin soal lu dari guru ini gimana gitu. Kayak gitu. Jadi Lihat dong, Mercedes- besok gue kasih yang soal gue ya. iya makanya kayak Wah, tukar-tukaran soal gitu kayak udah tahu gitu guys jadinya. Nah, makanya kalau ya kayak gitu. kalau yang baru-baru UTBK guys ya, buat yang tahu-tahu aja. Gua nggak tahu, gua udah nggak menjamanin sekolah guys ya, jadi udah nggak tahu ya. Oke, jadi ya semoga lah ya politik di F1 ini semakin tidak ada. Ini sepak bola lagi. Ini Iya. balapan, Sepak bola guys. ini balapan jangan ada politik lah ya, jangan. Iyalah, gak usah lah. Minimalisir lah. Minimalisir ya, ada nggak dikit apa-apa. kecil-kecil Ada ya. pasti ada. Ada pasti ada, tapi maksudnya jangan kayak gitu, itu frontal banget gitu loh. Orang di dunia, orang tolol tahu kalau itu ada kong kali kong anjir. Ya kayak waduh. jadi ya maksudnya ya kita tetap tidak menuduh, tapi terlalu buktinya tuh terlalu banyak gitu. Jadi Iya. susah untuk nggak menuduh tuh, untuk nggak suzon tuh susah guys gitu. Jadi Gue jadi Binotto pun atau jadi Horner ya, gue marah aja lah. Kok Iya. bisa begini sih gitu. kok bisa lu Manusiawi tahu duluan gitu. nih gimana nih gitu kan. Jadi susah guys. Jadi semoga. Jadi ya ini orang bule gue tahu biasanya jujur loh. Jadi harusnya mereka lebih menjunjung kejujuran guys ya. Apalagi Yes. masalah-masalah attitude ya yang baru saja terjadi gitu kan. Waduh. Itu guys ya, iya. mengingatkan gue juga ya apa ada pembahasan lain nih sebelum kita bahas Yuri Vips, mumpung belum kesana nih ya. Ya, don't think so. Kayaknya emang yang lagi panas itu ya. Mungkin Udah kita doang. bahas technical direction dikit aja. Maksudnya kira-kira menurut kalian di Silverstone apakah dengan adanya technical direction yang baru itu membuat membuat performa tim akan berkurang gitu? Nggak hanya Mercedes, mungkin ada yang kena gitu dampaknya. Pasti semua sih feeling Lekat gue sih. itu. Lekat itu. Apa Lekat ada yang bisa nggak berkurang gitu? Karena itu kan technical direction basically intinya lu cuma jangan sampai porpoising. Jadi sebenarnya kan kayak bebas gitu gak sih cara lu nanganin porpoisingnya? Ya Kata tapi gua, pasti bakalan iya kan? berkurang. At least bakalan berkurang ya feeling gue ya kalau technical direction udah dijalanin, feeling gue at least bakalan kurang 1 sampai 2 detik sih dari semua tim bakalan motong. 1 Soalnya detik, kan gila. Itu lumayan juga. iya 1 detik lah. aerodinamisnya tuh bakalan kerasa banget sih feeling gue sih. Soalnya kan mobil semakin dekat ke aspal semakin cepat gitu kan. Kalau porpoise-nya dihilangin dan di at least kayak dikasih apa sih namanya penyangga, terus kalau porpoising-nya hilang itu kan berarti bakalan agak naik lah ya, dan jadinya ada apa sih namanya Setauku tuh ini dirty gini, air gitu yang Setauku tuh tambah gini, kayak banyak tuh. Setauku tuh lu boleh mobil lu serendah mungkin asal jangan porpoising gitu. Jadi makanya kemarin Mercedes tiba-tiba ada yang road untuk menahan kan, harapannya untuk nggak porpoising mobilnya. Jadi kalau misalnya, ini setahu gue ya, yang gue baca, kalau misalnya gagal dan masih ada porpoising, lu harus tinggiin mobilnya. Nah itu, jadi kalau menurut gue di technical direction ini nggak akan mengurangi performa tim, asal lu bisa ngatasin porpoisingnya dengan cara lain seperti Red Bull gitu. Kalau menurut gue ya. Jadi at least minimalisir lah ya. betul. Jadi gue nggak tahu nih seberapa batas porpoising yang dibolehkan sama FIA. Kita semua di sini nggak tahu karena amplitudonya kan yang ngatur tuh FIA yang ngasih batasan gitu guys. Nah, baru juga kemarin kan. Karena kan jelas. kalau kita bahas porpoising Red Bull udah kelar, beberapa udah kelar. Nah, apakah
Betul. Red Bull itu masih dihitung porpoising karena kan bouncingnya masih ada tapi dikit ya, nggak sampai parah banget gitu. Nah, apakah itu masih terhitung porpoising atau enggak? Nah, itu yang kita nggak tahu. Kalau misalnya technical direction ada dan harusnya nggak ngefek ke Red Bull sih karena Red Bull kan udah kelar porpoisingnya. Itu yang kita harus pelajari lagi guys. Apakah seperti itu atau dari FIA harus masang something kayaknya yang setahu gue versinya nggak gitu. Pokoknya intinya lu porpoising naikin gitu. Yang simpelnya di TD itu kayak gitu. Lu porpoising, lu boleh ngelakuin apapun untuk menghindari porpoising, nambah rod yang mana awalnya nggak boleh guys. Jadi rod kedua itu regulasi awal tuh nggak boleh untuk nambah satu lagi rod. Nah, setelah TD ini keluar akhirnya diperbolehkan untuk menghindari yang namanya porpoising. Nah, kalau misalnya masih porpoising, lu harus naikin ride height-nya. Nah, itu. Kalau nggak salah di TD itu yang kayak gitu peraturannya. Jadi itu guys, ya yang semoga beberapa tim Ferrari yang emang masih porpoising juga sih. Jadi ini yang akan jadi PR nih, takutnya Ferrari jadi malah pelan juga takutnya. Tapi untungnya Ferrari nggak terlalu rendah sih. Ferrari nggak serendah Mercedes sih. Paling rendah kan Mercedes tuh yang kayak Nopal bilang di Baku yang kayak ngepel aspal. Ngepel aspal. Ngepel aspal. Ngepel banget. Masih hafal gue. Jadi kita lihat nih, karena makanya Mercedes kemarin kan bersikeras cari solusi untuk supaya nggak naikin ride height kan. Akhirnya muncullah rod yang kedua itu gitu. Jadi ya kita lihat ya, karena intinya pokoknya semoga adil, intinya adil aja, adil. Semua tim adil ya kan, jangan sampai berpihak condong ke satu. Walaupun banyak yang netizen gue baca-baca di Facebook, wah FIA tiap tahun selalu bikin regulasi yang untuk nge-nerf Mercedes nih gitu. Jadi dia wajar ya, karena Mercedes terlalu kenceng guys. Karena kalau nggak di-nerf curiga nanti ini mobil mau balapan sendiri Mercedes gitu, nggak ada lawannya nanti gitu kan. Gitu dia. Menang, ya udah lu bikin Mercedes F1 aja, jangan Formula 1, ngapain gitu kan. Formula Mercedes. 2005 ya, juga Ferrari di nerf kan sama FIA kan. Wajar. Ya. Intinya lu menang lu ke nerf ya wajar, lu menang lu ke nerf wajar. Intinya kalau tahun ini yang menang Red Bull ya di nerf Red Bull nanti ya. Iya, 2013 Red Bull menang 9 kali kan, Vettel menang 9 kali. 2014 hilang gitu kan. Iya, pasti gitu guys. Jadi McLaren 90-an hilang, Ferrari apalagi Williams pernah dominasi, hilang semua guys. Jadi emang siklusnya gitu. Setiap tim yang ada di atas pasti gimana FIA itu bakalan cari gimana caranya, dan of course tim-tim yang lain yang lain bakalan cari gimana caranya biar tim yang paling atas itu keteteran gitu kan. Dan so far Mercedes kena terbukti juga gitu kan. Walaupun tahun ini paling banget. kena. Walaupun gak gede banget guys. Gede lah menurut gua Pal, maksudnya untuk tim Mercedes ya. Dia gak jadi kedua, jadi langsung ketiga. Bahkan bisa turun lagi gitu di beberapa track. Jadi menang juga belum kan mereka? Iya, dia belum pernah belum pernah menang loh. Jadi tapi masih konsisten podium gitu kan. Iya sih, Russell mendingan lah daripada Red Bull 2014 gitu kan, cuma 1-2 kali doang podium. Kalau Mercedes tahun ini kan podiumnya masih Russell, Hamilton udah 2 kali gitu kan. Jadi Mercedes ini masih ada juga konsistennya. Mereka belum pernah DNF. Jadi kalau mobilnya udah fix, udah work, udah fix. Kalau Ferrari sama Red Bull masih meledak-meleduk, mereka bisa Mercedes tiba-tiba bisa konstruktor lagi. Nah itu dia, at least guys ya, Mercedes itu kemungkinan besar ini masih bisa konstruktor. Kalau WDC dia tinggal butuh beberapa DNF, tapi kayaknya kalau WDC agak susah lah. Ya Max agak susah, tapi kalau konstruktor masih bisa. Kalau konstruktor masih bisa banget. Karena kan konstruktor kan perkumpulan dua skor jadi satu guys. Lah kemarin Hamilton Russell 34, 45, 35 gitu iya, kan. Jadi kemarin Perez meledak, kemarin Baku Leclerc meledak. Jadi kayak cuma satu yang ngumpulin poin, satu orang doang gitu. Jadi kalau dibanding itu kan, misal nih posisi 4-5, posisi 4 kan dapat 12 poin, posisi 5 dapat 10 poin guys. Jadi dari 2 driver dapat 22 poin. Kalau misal Ferrari menang nih dapatnya 22 poin kan. Cuma beda 3 poin coy. Beda 3 poin. Jadi masih konstruktor ini 1 2 3 masih menurutku masih bisa dibattlein. Cuman kalau
Mercedes bakalan nyelesain gimana cara ngirain porpoising dan performa mobilnya, wah itu kayaknya nggak perlu Beda diganggu-gugat sih, beda nggak perlu cerita. diganggu-gugat. Mungkin Iya bisa itu, Iya. bener comeback di banget. pertengahan musim, Russell Ya. bisa menang atau kita nggak tahu. Bener. Betul. Intinya pokoknya ya apa ya, mungkin bahasa kasarnya tuh nerf sih, tapi bukan nerf, lebih tepatnya untuk mengestabilkan balapan, menyeimbangkan. Jadi Ini ya imbang. lu masa lu menang itu mulu kan, ya kita nggak Cari usah juara nonton. baru sih. Ya udah nggak usah nonton anjir, ya udah matiin TV, pick aja lu judi langsung. Ya ini nggak ngajarin, maksudnya Hamilton P1. judi P1 Mercedes gitu kan. Jadi kan. nggak, maksudnya kan jadinya nggak imbang ya teman-teman. Jadi makanya tiap tahun regulasinya akan dirubah. Ya yang paling gampang tahun 2020 ke 2021 low rake-nya dirubah. Akhirnya Mercedes jadi lebih pelan, masih aja menang gitu kan. Jadi ya itulah pokoknya ya nerf wajar lah ya teman-teman ya. Tapi tujuan nerf itu untuk menyeimbangkan. Kalau Ferrari tahun Cari ini WDC level baru. di nerf nanti teman-teman ya, tenang aja. Jadi Iya. akan ke nerf kok pasti. Jadi Nerf kita semua. Ya. kita tinggal jadi FIA akan mempelajari, oh di mobil ini yang paling bagus di bagian sini nih. Oke, regulasinya kita keluarin gitu untuk merugikan dia gitu. Akan kayak gitu teman-teman. Tiap Kalau tahunnya akan enggak kayak gitu. bener-bener diganti gitu kan. Ya, pokoknya tiap Yang tahunnya akan tambah seperti itu gila. teman-teman. Oke. Jadi itu ya mengenai politik-politik yang terjadi di F1 ya, mungkin semoga kalian ya menurut kalian silahkan komen aja karena ini panas banget teman-teman. Apalagi kalau kalian fans Mercedes ya. Jangan- Wah, itu. pasti kalian akan ada Sangat, yang membela. sangat. Wah kan ini ya, gue pengen tahu juga Pak, gimana. Ayo terutama yang fans Mercedes, Reaksi. coba menurut kalian apa ini? Pengen Kalian 10 kali juara Gua- bang. Gue pengen lihat 10 kali pembelaan juara. kalian, atau kalian merasa ini juga ada kong kali kong antara FIA. Silakan yang fans Mercedes ya komen. Rame kita- besok komen. Ya Paling kita banyak terakhir komen bahas aja. kita terakhir bahas Yuri Vips ya, yang mana sayang banget ya harus, padahal Wah. ya secara prestasi sebetulnya nggak terlalu yang wow banget, yang nggak terlalu yang di F2 tuh nggak Potensi terlalu cuman Potensial. potensi. Kemarin di Ya, Barcelona gitu. dia udah menunggangi bantengnya Perez ya, mobilnya Perez di Iya. FP2 apa FP1 pokoknya tes teman-teman ya, tes drive ya di mobilnya Perez. Berarti kan kalau udah tes drive itu kemungkinan ke F1 tuh ada teman-teman ya. Jadi aduh sayang banget dia harus ke FA nih sekarang. Ya. kita akan ketemu Yuri Vips tahun depan teman-teman di Jakarta E-Prix ya. Aduh. kesalahan Aduh. sendiri sayangnya ya. Nggak, ya gimana kesalahan Padahal sendiri. gila ya, padahal cuma ya maksudnya kalau menurut gua hal sepele. Maksudnya ya di sana Sepele banget sih. kata-kata itu sebetulnya kata-kata yang sangat bermakna memang teman-teman ya. N-word itu sangat Ya. bermakna karena kan dulu di Amerika kan ada sejarahnya ya, ada Perbudakan. ada perbudakan untuk orang-orang kulit hitam Iya. dan segala macam. Makanya ada Black Lives Matter dan segala macam gitu ya. Jadi kata-kata itu, N-word itu sangat kasarnya tuh udah tingkat yang paling tinggi di antara fuck you dan lain-lain, itu yang paling tinggi teman-teman. Itu nggak boleh disebut Masih bisa gitu ya. di-blip. Masih Iya. bisa di-blip kalau F itu kan. F1 Iya. nggak apa-apa. Jadi Kalau N-word itu literally. N-word tuh udah gila gitu teman-teman ya. Jadi kayak kalau di Indonesia mungkin apa ya, Cina gitu kali ya. Kayak Ya, meme di gitu teman-teman ya. Di Ya, Asia mirip-mirip tuh gitu. rasisnya apa ya? Di Asia tuh rasisnya Tapi- paling agama anjir, bukan kulit. Iya, kalau Asia, soalnya Asia kulitnya sama-sama kuning. Iya. Gak ada Jadi ya sejarah, udah gak ada gitu. sejarah N juga kan di Asia kan. Iya, nggak ada sejarah perbudakan gitu kan. Jadi ya ini kalau dulu orang kulit hitam kan, ya mungkin buat kalian yang nggak tahu, diperbudak sama orang kulit putih teman-teman. Jadi kayak bener-bener wah kerja paksa dan segala macam. Jadi makanya kata itu dulu untuk menghina orang kulit hitam lah Ya, gitu. buat- Jadi At least buat manggil gitu lah ya. Buat manggil secara Nah, kasar gitu kan. yang maksudnya. boleh ngomong N-word itu orang kulit hitam sendiri. ya. Sesama. Sesama. Iya. Nah, masalahnya itu- Yuri Vips warnanya kalau Itu- gua terakhir cek tidak hitam teman-teman ya. itu pun guys, kalau sesama orang hitam itu harus temen. Harus kenal, kenal, harus kenal. Dan di live stream maupun di TV pun N-word itu nggak boleh diomongin gitu. Betul, Apa betul. sih namanya? Betul. Tetap adalah kata yang hitungannya kasar dan rasis. Ininya rasis gitu kan, bener-bener Ya. kayak wah rasis banget kalau sampai ngomong N-word. Walaupun cuma apa sih namanya?
bercanda terus apa sih namanya kayak latah gitu kan. Itu kayak kan bisa aja latah gitu kan kalau orang sering ngomong terus ke Kalau di stream, apa sih namanya? di stream Twitch itu sering sih. I show speed Nah, kalau itu lu dia. nonton. I show speed kan, tapi dia orang kulit hitam ya. Tapi wah dia lucu banget sih. Terus apa KSI misalnya KSI gitu. KSI. Gitu. Ya, pokoknya kalau yang sesama warna kulit hitam aman ya. Ini Yuri Vips teman-teman ya. Aduh sayang sekali. Ya. Gak apa lah. Ini intinya pelajaran ya, terutama buat kita nih. Betul. Buat kita yang konten kreator, streamer jangan sampai mengeluarkan ya kata-kata yang untungnya di Indonesia itu nggak ada sih kata-kata yang sampai kayak gitu temen-temen ya. Untungnya nggak ada sih. Kita mentok apa ya? Paling kasar satu Indonesia kata di cancel. Gak ada sih. Kalau di Indonesia itu ya paling ngece agama, Ya kalau agama ya, tapi itu cewek ya. Cewek kadang-kadang cewek apa cewek? Cina. Chinese iya. Oh, Cina tapi enggak. Itu kayak Cina itu tapi enggak seberat N-word. Iya. Enggak seberat N-word. Karena mungkin gini, karena mungkin di Indonesia tuh kalau yang aku lihat ya mungkin orangnya tuh lebih kayak ya udahlah gitu kan. Kalau orang ya tetap ada sih kemarin di TikTok Nah, ada sih yang itu marah-marah karena dikatain Cina tuh kalau nggak salah ada di TikTok tuh. tetap Ya, ada. betul. Jadi ya tetap ngawur lah kalau untuk ditujukan sebagai Tetap nggak boleh. Kalau ditujukan ke orang itu nggak boleh. Tapi ini kan kemarin si Yuri Vips ngomong N-word tuh sebenarnya nggak ditujukan ke siapa-siapa loh. Tapi itu latah hitungannya latah. Itu kayak hitungannya kayak sekedar ngumpat biasa gitu. Tapi karena tetap. maknanya yang sangat eksplosif gitu dan ditonton jutaan orang. Posisinya teman-teman, posisinya dia tuh atlet membawa badge-nya Red Bull. Jadi ya of course Red Bull tidak mau namanya jelek ya. Of course langsung. Suspend, scores. Jadi di masa suspend sama timnya yes. Jadi scores of course ketika disuspend itu berarti tandanya Yuri Vips harus lobby siapapun yang mau menerima dia gitu kan. Bro, FE lu mau nggak? Nah, gue udah keluar nih dari. WC mana WC? Kenapa di DO saya ngomong N-word ya udah coret. Untuk dan Tiktum itu nggak N-word loh. Dia cuma menghina Latifi. Lebih ringan dan Tiktum. Jadi masih. Latifi lagi. Iya. Maksudnya menghinanya kan ya cuma maksudnya ngejek. Dia juga enggak kenceng dia gitu bukan, doang. Dia waktu itu dan itu ngomongnya kayak Latifi itu bukan driver yang bagus terus ya. Ada yang lebih bagus. Ya menghina senior lah maksudnya masih bisa kalau dia minta maaf kan udah gitu. Ini kalau minta maafnya soalnya kalau dan Tiktum minta maafnya ke satu orang ke Latifi. Lah ini Yuri Vips minta maafnya ke semua orang kulit hitam coy. Satu kecamatan. Iya, jadi agak lebih berat teman-teman ya, lebih berat ini. Kasusnya Yuri Vips ini lebih berat teman-teman. Jadi gua penasaran dia akan end up di mana karena dan Tiktum aja yang begitu berakhir di Formula E, untung masih bisa balap. Nah, Yuri Vips ini bisa nggak gitu? Mungkin NASCAR mungkin bisa. NASCAR di Amerika, Bapak. Mohon maaf. Iya. Di Amerika tambah ini itu lebih itu sih. Kenapa keluar dari karena gua nggak tahu NASCAR nih, Rek, kan lu yang paling paham NASCAR. Di NASCAR ada driver kulit hitam nggak, Rek? Ada Bubba Wallace. Malahan kasusnya juga ada. Waktu dulu kan ada Kyle Larson tuh yang dia stream kayak gitu. Kan sempat viral juga gitu kan. Oh, ada yang bilang N-word juga. Ada. Terus apa yang terjadi dengan dia? Lagi bercanda gitu kan. Yang terjadi ya dia di Chip Ganassi waktu itu out gitu kan. Out itu karena memang dikeluarkan. Dan pada saat itu memang dia gak bisa lanjut balap di tahun 2019. Tapi beruntungnya memang karena memang sebenarnya sih talent punya skill gitu jago, kan si Kyle Larson. Jadi pada akhirnya join lagi ke NASCAR tahun 2021 dan beruntungnya memang jadi juara waktu itu ya, waktu tahun sebelumnya di tahun 2021. Ketolong sih sama talent, sama skill ya kalau Kyle Larson. Masalah Yuri Vips bukan juga, Oscar Piastri asli. Guys ya. Coba. Itu dia. Kalau Yuri Vips mau nyenggol siapa? Ya ada Oscar Piastri,
dan Liam Lawson. Kalau kayak gini udah aku ngedukung Liam Lawson nih buat jadi Enggak, masuk maksudnya Red Bull coy. Yuri Vips juga gak GG banget gitu loh sayang. Jadi susah gitu. Nyelamatinnya tuh susah. Maksudnya lu mau masuk ke orang bro, tapi skill gua apa skill lu gitu. Di F2 bang ya. Kemarin di F2 di Baku udah mau menang, Ya. kelontang di Nah, Castle. Aduh. Di F2 Saint Gilael juga bisa guys ya gitu kan. Jadi Iya. ya Jadi agak ya, susah sih kalau Yuri Vips. kan Yuri Vips paling mengganti banyak Saint Gilael ya. sendiri. Yuri Vips kan mengganti Nah. Saint Gilael tuh. Gila tahun lalu. Betul. Oh jangan-jangan Lewis besok kali. kita melihat Yuri Vips di MotoGP guys. Kalaupun Atau ada. WSBK motor. WSBK. gitu. Iya, iya. Aduh, oke lah. Jadi sekali ada lagi begitu juga guys ya, tapi MotoGP. Apa? Ada kok yang begitu, ada yang begitu-gitu. ada yang Si siapa namanya? Cuman bukan gara-gara ngata orang, gara-gara attitude-nya si Venati ya. udah ke GT3 Oh, aja iya, jadi iya. GT World Challenge udah Yuri Vips. Ya GTWC sih. Iya. Endurance. Atau Iya lah. DTM Bener-bener. gitu-gitu aja udah. Jadi Asia Lemans. Banyak opsi. Lemans sih, DTM Lemans sih. 24 hour bisa sih itu. Kan jadi coba aja gitu. Gue yakin masih bisa sih jalan, cuma mungkin udah nggak di formula lah ya, udah nggak di bawa uang formula. yang banyak yang penting ya, karena udah Iya. semangat Tapi- Red Ya. Bull lagi. Ya di cancelnya itu di Kan dia sosmed udah- itu di dia udah cancelnya meninggoy guys. Dia udah minta maaf kan, yang penting dia udah minta maaf, udah mengakui gitu. Jadi ya pelajaran lah, namanya Yes. juga masih anak muda teman-teman ya, umur 21 coy, Betul. masih muda banget. Satu dok. 21 Jaga kan. ya. Duh, Oke, jadi- seumuran. Iya, hah? Seumuran sama siapa? Sama lu, Pal? Gila ya. Umur Iya kan ya umur bener. umur 21 udah bisa ngomong N-word aja, Pal. Lu prestasi lu tingkatkan, Pal. Waduh, tapi itu keren banget sih udah bisa bahasa Inggris lancar ya gila emang. Keren parah. banget. Kita Oke, sih belajar ya, guys. Jadi itu ya, kita tutup episode ini dengan pesan moral guys ya. Jadi hati-hati dalam berbicara ya. Hati-hati. Sekali lagi. Betul. Itu paling. Jaga mulutmu harimaumu teman-teman ya. Bener-bener mulutmu ini lidahmu berbahaya. Berbahaya banget ya. Kalau gue tuh takutnya apa namanya ya kelak di kemudian hari ada kita dapat apa kerjaan tiba-tiba wah di flashback wah Mike Denaldi ini pernah nih ngomong something nih ya kayak gitu-gitu teman ya. Iya, aduh, Itu- itu sih. Jangan sampai itu terjadi di kalian-kalian temen ya. Jadi sekali lagi terutama netizen Indonesia nih yang suka keyboard warrior ya. Ini Ya, Sukanya itu hati-hati. login guys. Sukanya login itu aduh paling mas. jadi Postingan tahun 2000 berapa itu kan tiba-tiba login. iya nanti kalau kalian siapa tahu kalian jadi public figure nanti kelak atau kalian dapat jabatan yang gede gitu nanti ada yang nggak suka sama kalian dicari tuh kesalahan-kesalahan kalian masa lampau guys. Jadi kalau bisa sebisa mungkin kalian pernah keep it clean, ngelakuin keep it clean. ngelakuin apa komen-komen jorok atau apapun sekarang delete guys. Delete ya jangan sampai ada jejak. dari sekarang. Delete guys. Asli, Ya, asli. Kalian Asli, nggak pernah tahu benar-benar. kalian kelak jadi apa nanti ya. Delete ya. Twitter kalian yang lama delete guys. Jangan. Soalnya di luar negeri banyak tuh kejadian udah jadi public figure. Wah dulu pernah pedofil gitu. Wah sering banget. guys. Wah itu sih. Diungkit-ungkit Benar-benar. gitu kan. Iya Itu gitu kan di hati-hati. Twitter. Akhirnya pensiun. Iya, jadi udah guys. Jadi itu di TRL Limitless tuh kemarin kalau kalian tahu. Jadi itu kan Iya. kasus dia kan pedofil. Tapi benar-benar. untung sekarang dia udah bounce back. Enggak dia sampai nggak dapet F1 22 loh. Sampai kayak gitu loh teman-teman. Padahal dia YouTuber F1 yang paling banyak subscribernya sekarang. Jadi maksudnya yang technical ya. Jadi ya sekali lagi guys hati-hati dalam bertutur kata. Baik nggak hanya verbal ya. Di sosmed gitu kan kalian ngetik kalian komen apapun itu hati-hati teman-teman hati-hati gunakan kata sebijak mungkin ya kalau emosi tahan aja di otak mulutnya difilter dulu teman-teman ya jadi Bener disaring ya. saring ya Saring. oke terutama anak-anak Mobile Legend anak-anak PUBG terutama kalian-kalian ya ini benar-benar ditujukan siapa tahu kalian itu nanti jadi pro player misalnya wah tapi kalian dulu pernah wah ngawur-ngawur Toxic gitu wah. toxic Dulu gitu, wah. waktu masih gold toxic wah. Nah itu bye-bye. Jadi Jangan ya, gitu. kan sekali lagi guys ya. Gue soalnya apa ya anak-anak Mobile Legend PUBG itu di Indonesia terkenal toksiknya parah banget tuh. Raditya Dika nggak mau main Mobile Legend karena toksik guys. Raditya Dika ya, FF. padahal dia suka loh katanya main Mobile Legend cuma malas katanya karena dibacotin sama bocil katanya. Raditya Dika pernah ngomong gitu teman-teman.
Padahal yang bacotin bocil guys. Anak kecil. Aduh gua. Jangan sampai lah guys. Kalian anak-anak kecil dari muda itu harus dijaga temen-temen ya. Ya gue gak tahu sih pemikirannya gimana. Tapi mungkin emang kalau main game tuh emosi ya. Karena anak kecil kan mungkin emosinya masih meledak-ledak ya. Jadi ya coba sebisa mungkin kendalikan. Kontrol temen-temen, kontrol emosinya. Dan ya semoga kalian bisa belajar lah ya dari kejadian Yuri Vips. Ini menampar semua orang termasuk kita-kita. Terutama konten kreator teman-teman. Jangan sampai ngomong yang tidak-tidak, ngomong yang kasar-kasar. Kayak PewDiePie guys. Betul. Ya. PewDiePie dulu pernah tuh kejadian juga. Jadi jangan sampai. Sama lagi ya sama Yuri Vips itu. Ya, jadi ya tapi PewDiePie kan susah juga, subscriber banyak dia. Jadi ya untungnya udah kelar kan masalahnya. Jadi ya pokoknya hati-hati lah guys. Kita gak akan pernah tahu di kemudian hari soalnya ada siapa tahu yang kalian katain itu akan jadi bos kalian. Siapa tahu yang kalian katain akan menjadi partner kerja kalian kelak. Wah itu kan bahaya. Wah dulu lu pernah ngatain gak jadi kerja kita. Gitu. Siapa tahu gitu kan. We never know. Never know guys. Oke. Sekali lagi ya guys. Hati-hati di jalan. Tulus dong. Hati-hati di perkataan Anda. Kira. Waduh. Dims gak expect jokes itu guys. Dims tidak itu out of nowhere ya. Arke out of nowhere guys. Dims gak expect guys. Gue gak siap banget sumpah. Gue gak siap banget. Ayo nangis gue aja. Gak siap banget gue sumpah. Oke, itu aja guys dari kita. Tim The Beatbox. Kita akan bertemu lagi minggu depan dengan tebak-tebakan yang akan lebih susah. Siap-siap teman-teman ya. Poin. Iya anjir gue ngomong. Breaking point ya. Ya maklum ada A Glimpse of Us teman-teman lagunya Joji ya. Jadi masih ingat mantan. Aduh. Ya lagunya hati-hati jalan. Gue bisa aja masukinnya ya. Oke. Jadi ya breaking point teman-teman kita udah ganti nama. Sorry banget ya guys. Oke kita udah ganti nama. Breaking point. Tipo. Ya breaking point. Gara-gara Joji ya A Glimpse of Us. Jadi keinget mantan-mantan teman-teman ya. Oke. Jadi sekali lagi itu aja dari kita. Kita akan bertemu lagi di next episode. Ini episode 11. Dan sekarang kita udah ada di Noise teman-teman ya. Noise silakan cari di Breaking Point ya. Kalian ketik Breaking Point di Noise nanti keluar. Silakan di subscribe sekarang. Per hari ini subscribernya ada, bentar gue cek di Noise. Ada yang udah subscribe teman-teman, terima kasih banyak ya. Mungkin bentar. Mantap udah ada yang subscribe guys. Ya subscribernya per hari ini ada 11 subscriber. Wah terima kasih banyak. Sama-sama episodenya guys. Satu episode tambah satu. Mantap. Besok episode 11 keluar. Tambah satu lagi teman-teman, jadi 12 gitu. Oke. 12. Ya. Gak apa-apa, pelan-pelan ya. Kita memang pelan-pelan. Betul. Tapi ya silakan kalau kalian enjoy dengerin audio ada di Noise ya, tidak hanya di Spotify. So ya itu bagus, udah kemajuan. Tapi Spotify juga ada teman-teman ya. Jadi tinggal kalian pilih aja yang mana. Oke, thank you so much guys. Itu aja dari kita. Sekali lagi semoga bisa mengambil pelajaran ya. Dan tolong FIA jangan berpihak pada satu tim. Dan kita akan bertemu di next episode dengan tebak-tebakan yang akan lebih susah untuk menjelang British Grand Prix. Aduh susah banget ngomongnya. British Grand Prix. Dan sekali lagi guys, of course subscribe di channel JMX Phantom TV. Udah 3.100 nih. Ayo dong 5.000 subscriber target kita di bulan ini teman-teman. Kita butuh 2.000 dari kalian, army sim racing nih. Ayo dong Dims, kerahkan armimu untuk subscribe ke Jarak langsung nanti. Ya, nanti kita akan fundraise F122 teman-teman di bulan Juli ya, of course untuk ada di JMX Phantom. Beli dong, hey, konten kreator beli. Regi udah beli. Bentar lagi lah. Ini kalau orang meninggal beli ngawur guys. Ini harus Asli. Orang Gorioris sudah nanyain, ayo kapan kita mabar tuh kan? Gorioris aja udah nanyain. Oke guys, udah lama banget nih, udah 1 jam mungkin. Tapi ya, thank you banget sekali lagi yang udah dengerin. Kita akan bertemu lagi. Sekali lagi subscribe ke channel kita juga. Link semua ada di deskripsi. Dan ya, terima kasih banyak yang sudah mendengarkan. Kita udah sampai di episode 11 di The Breaking Point. Dan ya, kita akan bertemu lagi di next episode di minggu depan. See you guys soon. Bye-bye.